Bagi kita semua, sebentar kita akan memulaikan ibadah kita. Biarlah kita datang ke tempat ini benar-benar ingin memberikan hati kita kepada Tuhan. Sebelum kita mulai ibadah kita angkat lagu pujian Engkaulah perisaiku, dan pujiannya dengan sungguh-sungguh.
Yesus. Berfirman bahwa kita dalam doa pembukaan. Haleluya, terima kasih Tuhan. Kami sangat mengucap syukur dan terima kasih buat kebaikan, kemurahan, dan pertolongan Tuhan di dalam kehidupan kami. Terlebih di minggu-minggu yang lalu, sehingga pada pagi hari ini Tuhan, Engkau masih mengizinkan kami ada pagi hari ini. Bukan karena kuat dan gagah kami, tapi karena kasih-Mu ya Tuhan, sehingga kami dapat berkumpul di tempat ini untuk memuji, memuliakan, membesarkan nama-Mu. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Sebelum kami lebih jauh untuk datang menyembah, memuji Engkau, mari Tuhan Kau kuduskan setiap kami, baik dari hati, pikiran, perbuatan, perkataan kami yang tidak berkenan di hadapan-Mu ya Tuhan. Mari Engkau kuduskan kami dengan kuasa darah-Mu, agar kami layak untuk datang menyembah, memuji, memuliakan nama-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami sangat bersyukur kami punya Allah yang luar biasa, yang sangat mengasihi kehidupan kami. Sehingga pada pagi ini Tuhan, perkenankan kami datang untuk menyembah, memuji, memuliakan nama-Mu. Terpujilah nama-Mu ya Tuhan Yesus. Kami juga Tuhan tidak lupa mendoakan jemaat-jemaat-Mu yang tidak sempat hadir atau dalam perjalanan ke tempat ini. Mari Engkau pimpin mereka Tuhan, yang dalam keadaan lemah tubuh, sakit. Mari Tuhan Kau jamah tubuh mereka yang sakit, sehingga mereka mendapat kesembuhan daripada-Mu. Sehingga di hari mendatang kami dapat berkumpul bersama-sama memuji, memuliakan nama-Mu. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Kau juga memberkati ibadah kami pada pagi siang hari ini. Biarlah kuasa Roh Kudus-Mu melingkupi setiap kami. Engkau perbarui hati kami, pikiran kami, sehingga kami pulang tidak dengan sia-sia. Kami membawa sukacita, damai, sejahtera daripada-Mu. Kami juga berdoa pada pagi hari ini Tuhan, Engkau memimpin, Engkau memberkati setiap yang mengambil bagian pada pagi hari ini, baik sebagai pemimpin pujian dan yang akan membawakan firman-Mu. Engkau memberkati kami semua Tuhan, sehingga kami dapat menerima berkat daripada-Mu lewat firman maupun pujian-Mu. Dan kami percaya Tuhan, di atas pujian kami Engkau berkata. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami mengucap syukur pada pagi hari ini Tuhan. Kami akan buka ibadah kami ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus yang menjadi juru selamat kami yang hidup. Haleluya. Amin. Terima kasih yang sudah membuka ibadah kita pada pagi hari ini. Haleluya. Haleluya. Kita tetap bangkit berdiri karena kita akan memuji dan memuliakan nama Allah. Segala puji syukur.
siapkan hati kita. Sebentar kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Kita siapkan hati kita dengan sungguh-sungguh, biar firman Tuhan boleh masuk dalam hati kita. Kita boleh tahu apa yang Tuhan inginkan dalam kehidupan kita. Mari kita angkat pujian apapun yang terjadi dalam hidupku ini. Siapkan hati kita sungguh-sungguh pada Tuhan. Terima kasih. Amin. Ya benar. Ya firman ya dengar dengan firman Tuhan dengan penuh sukacita. Amin. Untuk menguatkan dan pedoman dalam hidup. Amin. Ya masing-masing. Engkau sudah memberikan kami kekuatan untuk anak ini. Dengar firman. Amin. Segera hati apapun yang coba mengganggu kami di ruangan ini Tuhan, jauhkan, singkirkan roh-roh yang jahat di dalam ruangan ini Tuhan. Biar hati yang tenang. Amin. Nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Amin. Puji Tuhan. Ya, shalom. Shalom. Haleluya. Puji Tuhan. Saya boleh diberikan waktu untuk menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Baik, kita akan belajar bagaimana kehidupan kita. Seorang Kristen, seorang yang percaya pasti memiliki seorang sahabat, bukan seorang, pasti banyak sahabat yang kita miliki. Saya dengan Ibu Gembala, dengan Bapak Gembala tempat ini, kami sering bersahabat, bukan sering, kami bersahabat, akrab. Bagaimana kami punya unek-unek, punya pergumulan, beliau tahu, dan demikian seterusnya. Kami berdoa, bergumul bersama-sama, saling menguatkan antara satu dengan yang lain. Sahabat tidak gampang dimiliki oleh orang. Kalau teman, banyak. Seorang sahabat berbeda dengan teman ataupun yang lainnya. Seorang sahabat mengetahui sampai kedalaman hati kita. Istilahnya apa yang dia tidak suka, makanan apa yang dia senangi, dia tahu. Kalau teman hanya sebatas mungkin teras-terasnya saja.
tidak sampai ke pintu ke ruang tamunya. Dia hanya tahu, oh Pak Setioko itu orangnya begini dan begini. Tapi dia tidak tahu sampai kedalamannya. Nah, kita belajar bagaimana kita menjadi seorang sahabat yang sejati. Kita buka dalam Amsal pasal yang ke-17 ayat yang ke-17. Satu ayat ini kita renungkan pada pagi hari ini. Amsal pasal yang ke-17 ayat yang ke-17. Saya bacakan untuk kita semua pada pagi hari ini. Amsal pasal yang ke-17 ayat yang ke-17. Demikian firman Tuhan. Seorang sahabat menaruh kasih setiap waktu dan menjadi seorang saudara dalam kesukaran. Saya ulangi lagi. Seorang sahabat menaruh kasih setiap waktu dan menjadi seorang saudara dalam kesukaran. Amin. Demikian firman yang akan kita renungkan pada pagi hari ini. Nah, seorang sahabat akan mengerti kedalaman hati seseorang sahabatnya yang lain. Mungkin keluarganya pun tidak tahu. Mungkin orang lain pun tidak tahu siapa si A, si B ini. Tetapi seorang sahabat mengerti kedalaman hati kita. Apa itu sahabat? Sahabat adalah kawan. Teman yang sangat dekat yang mengerti bagaimana kehidupan kita. Mungkin suami istri tidak tahu. Mungkin teman kita tidak tahu. Tetapi seorang sahabat mengetahui detail apa yang kita alami. Mungkin kita tidak bisa sharing sama suami, kita tidak bisa sharing sama istri, tetapi kita bisa sharing kepada sahabat. Banyak sahabat-sahabat atau kawan-kawan yang bisa kita peroleh di lingkungan keluarga Kristen kita. Jangan mencari sahabat di luar orang percaya. Dalam tanda kutip, solusinya sangat berbeda. Orang yang percaya pasti dia akan mencari solusi bersumber dari firman Tuhan. Tetapi orang yang tidak percaya mencari solusi dengan pikiran. Oh, pengalaman saya dulu, saya dulu kayak demikian. Tetapi dia tidak mencari siapa sumber dari segalanya sahabat itu. Nah, carilah orang-orang yang dekat dengan Tuhan menjadi sahabat kita. Karena orang yang dekat dengan Tuhan akan menjadi sahabat yang setia. Bukan hanya dia mendengar, dia hanya apa dan apa, tetapi dia akan berkorban untuk kita, bahkan mendoakan. Mungkin bahkan dia akan mengorbankan tubuhnya atau hidupnya untuk kita. Seperti sahabat sejati kita, Tuhan Yesus. Dia adalah satu-satunya sumber sahabat kita. Tidak ada yang lain. Dia yang setia sampai maut. Sampai ajal menjemputnya. Pada saat itu kemudian dia bangkit. Dan pada saat bangkit pun dia tidak meninggalkan kita. Dia berjanji akan memberikan apa? Roh Kudus menjadi apa? Penghibur kita. Bagaimana sungguh luar biasanya Tuhan Yesus kita. Dia tidak serta-merta meninggalkan kita begitu saja, tapi dia memberikan penghibur, Roh Kudus. Mungkin teman kita pergi begitu saja, menyakiti hati kita, tetapi Tuhan tidak pernah menyakiti hati kita. Amin. Dia selalu menjaga kita, mendengar keluh kesah kita, dan kita tidak pernah mendengar keluh kesah Tuhan. Di dalam firman Tuhan ini, Tuhan tidak pernah berkeluh kesah, kecuali pada saat dia melihat Yerusalem sudah lain daripada kodratnya. Yang seharusnya dia dipergunakan untuk menyembah Tuhan, di situ ada perdagangan, ada pencucian uang dan sebagainya. Di situ Tuhan tidak senang. Demikian juga hidup kita. Bagaimana kita harusnya menjadi seorang sahabat seperti yang Tuhan inginkan. Tuhan menginginkan kita orang-orang percaya ini menjadi sahabat. Bukan hanya menjadi teman, ya. Menjadi sahabat berarti mengerti satu dengan yang satunya semakin dalam. Memang tidak enak mengerti semakin dalam. Sebab apa? Di dalam itu pasti ada kebusukan, ada yang tidak enak dicium, tidak enak dimakan.
Di dalam keluarga mungkin ruang tamu akan disetting seindah mungkin. Kamar mandi akan disetting sedemikian rupa. Tapi pada saat dia mungkin pergi ke dapur, oh ada sampah di situ. Siap tidak kita terima? Oh mungkin kita, oh dapurnya bagus, oh keran dan sebagainya. Pada saat kita mau dalam tanda kutip pergi ke toilet, ke kamar mandi, bagaimana baunya? Siap tidak kita terima? Di dalam pribadi seseorang ada yang demikian. Ada yang dia kupas secara wajahnya, oh bagus, cantik, ganteng dan sebagainya. Setelah kita masuk ke ruang tamunya pribadinya lebih dalam lagi, oh masih dia terima. Sampai ke dalam hati kita, mungkin ke kamar-kamar yang sering kita tutup secara luar biasa. Oh karena berantakan dan sebagainya. Sanggupkah dia buka untuk kita? Nah, Tuhan menginginkan kita sebagai seorang sahabat mengerti sampai kedalaman demikian. Walaupun di kamarnya berantakan, bagaimana kita siap menerima? Mungkin di terasnya sudah rusak dan sebagainya, bagaimana kita tetap menerima? Tidak melihat kondisi A, tidak melihat kondisi fisiknya, tidak melihat dia dari golongan apa. Seorang sahabat, dia senantiasa berpikir positif. Amin. Tuhan melihat segala sesuatu dalam pemikiran yang positif. Walaupun kita lihat seorang pelacur, orang berkata, lempari dia, bunuh dia. Tapi apa yang Tuhan lakukan? Dia melindungi dia. Dia hanya menulis di bawah. Ya, saya tidak tahu apa yang dia tulis. Banyak penafsiran-penafsiran. Dia menulis 10 hukum Tuhan. Dia menulis tentang peraturan-peraturan dan sebagainya. Di situ orang-orang yang mau merajam perempuan ini akhirnya, oh saya salah ini, oh saya salah, akhirnya dia pulang. Nah, dalam kondisi demikian pun Tuhan tetap mengasihi. Padahal kalau kita lihat dalam tanda kutip, seorang Israel yang sudah melakukan zina itu sangat luar biasa. Buktinya apa? Pada saat Maria mengandung, dia ketakutan, oh Tuhan saya belum menikah ini, saya belum apa-apa ini. Kenapa saya sudah hamil duluan? Tenang, nanti Yusuf akan bertanggung jawab atas kamu. Nah, sangat aib yang demikian. Tapi Tuhan tetap menjadi sahabat bagi perempuan sundal ini. Akhirnya dia diselamatkan. Dan apa yang terjadi pada perempuan sundal? Bertobat, dia berubah dari kehidupan lamanya. Nah, kita dituntut Tuhan seperti itu. Bagaimana kita menjadi sahabat yang sejati? Memang di situ ada kebusukan, memang di setiap pribadi orang ada kekurangan. Nah, bagaimana kita bisa saling melengkapi? Suami istri, teman dan semuanya pasti banyak kekurangan. Tapi bagaimana kita saling mengerti dan memahami satu dengan yang lain? Saya tidak tahu dengan Bapak Serah apa yang pergumulannya, tapi istrinya pasti tahu. Oh dia begini dan begini. Sampai demikian harus mengerti kedalaman hati seseorang. Nah, bagaimana seharusnya menjadi seorang sahabat yang baik? Dalam ayat firman Tuhan yang kita baca tadi, dalam ayat yang ke-17. Ayat yang ke-17 di situ dikatakan bahwa seorang sahabat harus menaruh kasih. Harus menaruh kasih. Kalau kita lihat kasih pada saat kita pernikahan, kata-kata kasih ini senantiasa dikotbahkan oleh hamba-hamba Tuhan. Kasihlah istrimu, kasihlah ini calon ini, kasih itu sahabat dan bla 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 bla. Banyak pengkhotbah sudah menceritakan itu. Nah, bagaimana kita aplikasi kita di dalam kehidupan kita berumah tangga, bermasyarakat, bagaimana kita melakukan kasih itu kepada sahabat kita? Bukan hanya waktu-waktu tertentu, pada saat dia punya uang, pada saat dia sedang naik daun, baru kita bersahabat. Bukan. Tetapi firman Tuhan menekankan lagi, setiap waktu. Kasih memang tidak gampang kita lakukan. Kasih sampai mengorbankan nyawanya. Seorang suami pasti rela mengorbankan hidupnya untuk istrinya. Seorang istri pun juga berkorban untuk suaminya dengan berbagai macam cara, seperti merawat rumah, membantu suaminya pergi nangok dan sebagainya. Mereka akan saling bersama-sama.
Dan itu bukan hanya waktu hari Jumat saja, waktu hari Kamis saja. Nah, kita dengar dari Ibu Karel tadi bagaimana mereka bersama-sama pergi untuk ke Bineng. Nah, kalau secara manusia, waduh, jauh betul. Baru jalannya, ya kita lihat setelah di sana lobang sini lagi. Baru mau cari aja jalan sudah lobang di sana. Memang kalau pernah kami pergi ke Tanah Kuning berapa kali ya, memang hancur. Sampai anak saya mabuk-mabuk juga karena putar sana putar sini cari jalan yang bagus. Secara manusia mungkin bukan, aduh kenapa jauh betul, sampai beliau bilang bahwa tadi katakan bahwa cobalah nanti besok aja baru pulang. Nah, mungkin kalau tidak ada kasih dari Pak Sera, mungkin sudah bilang, ayolah, cuma sini aja dekat saja, nanti belok begini. Karena dia mengasihi, okelah, ayo, besok saja sambil kita menunggu tubuh kita sehat dan sebagainya. Nah, kasih tidak hanya waktu-waktu tertentu, tetapi setiap hari. Jangan hanya mengandalkan kesenangan saja pada saat kita mengasihi. Tapi pada saat susah pun, saat menderita pun, bagaimana kita mengasihi sahabat-sahabat kita. Pada saat dia berduka cita, pada saat dia sedang kegelisahan, hadirlah di situ. Bagaimana kita mendengar permasalahan pergumulan. Memang tidak enak menjadi sahabat itu. Memang tidak enak menjadi seorang teman yang akrab. Karena di situ akan dilimpahi dengan kata-kata yang mungkin pergumulan masalah-masalah. Nah, tinggal kita siap nggak menerima itu, siap nggak kita bisa menjadi telinga atau tempat sampah untuk teman kita itu curhat. Nah, memang tidak mudah. Tuhan pun demikian. Pada saat dia melayani, banyak orang-orang, oh Tuhan kalau begini bagaimana? Oh Tuhan kalau begini. Dia tidak tinggal diam, tetapi dia memberikan solusi. Memberikan jalan keluar dalam pergumulan-pergumulan setiap umatnya. Nah, kita pun menjadi seorang sahabat haruslah setia di setiap waktu. Pada saat kasih itu diterapkan, kasih itu tidaklah pura-pura. Kalau kita mengasihi teman kita, jangan kita tutupi dengan muka-muka yang manis. Apa adanya saya, apa adanya kamu, ya sudah kan diterima. Demikian juga firman Tuhan dikatakan setiap orang didoakan di dalam pernikahan, hamba Tuhan pasti berkata, terimalah dia apa adanya. Pada saat dia senang, pada saat dia sedih, pada saat dia berkelimpahan, pada saat dia berkekurangan, terimalah. Itulah kita mau seperti itu. Bukan hanya kepada suami, kepada istri, tapi kepada orang-orang percaya. Agar apa? Kita dapat menjadi berkat. Banyak kita melihat di lingkungan kita, mungkin dia istilahnya bertopeng. Oh, saya mau dekat dengan kamu. Oh, kamu baik. Oh, kamu mengasihi saya. Oh, kamu dengar suara saya. Tetapi pada saat di belakang, dia cerita, oh ternyata si ini demikian, dan demikian. Bukan memberikan solusi, tetapi memperkeruh suasana. Kita tidak mau menjadi sahabat yang demikian. Tapi menjadi sahabat yang pada saat teman kita sharing, teman kita punya pergumulan, kita datang kepada Tuhan, kita doakan mereka. Jemaat di tempat ini, jika kita melakukan kasih itu kepada saudara-saudara kita, setiap waktu kita akan bertumbuh. Amin. Sebab apa? Di situ kita melihat, orang-orang akan melihat bagaimana kasih itu dinyatakan dalam jemaat tempat ini. Walaupun kita sedikit, walaupun kita mungkin dianggap orang, dia tidak ada, tidak berpengaruh dan sebagainya. Tetapi kalau kasih itu dinyatakan dalam setiap pribadi kita, kasih itu akan muncul, kualitas kita akan muncul. Dan orang akan lihat, kenapa kamu demikian? Kenapa kamu demikian? Disitulah kita bisa bersaksi. Pada saat orang sharing dengan kita, saat orang menceritakan pergumulannya, kita doakan, kita kunjungi dia, kita doakan dia. Mungkin kita bisa berikan sedikit apa yang ada pada kita kepadanya. Mungkin gula, mungkin obat dan sebagainya. Disitulah orang yang didatangi sama kita akan merasa tersentuh.
oh siapa dia? Oh siapa? Kenapa dia? Akan bertanya itu. Dan pada saat kita memberikan sesuatu kepadanya, dia akan merasakan, oh kayak seperti dalam tanda kutip berhutang. Bukan kita menghutangi, tetapi kita mengasihi. Nah pada saat kita mengasihi orang-orang ini, dia akan tergerak, oh saya akan seperti ini. Mengasihi engkau setiap waktu. Nah itulah ciri sahabat yang baik yang pertama yang kita bisa belajar. Memiliki kasih setiap waktu. Yang kedua, dia itu menjadi seorang saudara dalam kesukaran. Kalau kita lihat menjadi saudara, tidaklah mudah. Saudara, kalau kita lihat, oke lah, saudara kandung ada 4 orang. Walaupun dia marah, tetap dia adalah saudara saya. Nah, Tuhan inginkan seperti itu. Walaupun kita tidak sedang dengan si A, tetapi walaupun saya marah, saya benci, saya tetap mengasihi dia. Itulah yang namanya saudara. Kasihlah menjadi saudara dalam kesukaran. Banyak pengalaman-pengalaman yang ada dalam kehidupan kita. Kita bisa melihat saudara-saudara kita dalam kesukaran. Bukan masalah ekonomi, bukan masalah apa. Mungkin masalah batin dia. Dosa-dosa yang ada dalam hidupnya yang tidak bisa dilepaskan. Mungkin ikatan-ikatan belenggu apa yang dalam kehidupan dia. Mungkin dia biasa melakukan yang jahat di mata Tuhan, tetapi dia tidak melakukannya kebenaran. Dia simpan terus. Tapi bagaimana kita bisa menolong mereka dalam kesukaran ini? Mungkin saya tidak tahu apa yang Bapak Ibu saudara-saudara alami, tetapi kita bisa menjadi saudara. Dan pada saat kita bisa menjadi saudara, ungkapkanlah itu dalam kehidupan saudara-saudara ini untuk saling menguatkan, saling memberikan penghiburan. Mungkin saya tidak tahu apa yang dialami, mungkin ada sakit hati di masa lalu, mungkin ada luka-luka batin. Ada beberapa waktu yang lalu saya mengalami pergumulan yang sangat luar biasa. Karena orang tua saya terkasih dipanggil oleh Tuhan. Memang kerinduan saya, tunggulah. Istilahnya saya bisa bekerja di pemerintahan, saya terima SK, dan paling tidak dia dapat jeripaya saya. Tapi Tuhan berkata lain. Waktu saya pemberkasan untuk menerima SK itu, orang tua saya bilang, oh ya, kamu masih pemberkasan ya, selesaikan dulu. Oh ya, nantilah saya pulang bulan ini. Oh ya, tapi pada saat berjalannya waktu, orang tua saya bilang, oh, aku mau lihat kamu. Oh ya, saya dulu yang pulang. Enggak, saya mau melihat kamu, menantuku sama cucuku. Waduh, kalau semua enggak bisa. Mahal itu tiket. Enggak, ya terserah nanti usahakan pulanglah kalian bersama. Oh ya. Kemudian selang beberapa waktu kakak nelpon. Ini orang tua kita ini sudah mulai sangat ngedrop, betul. Usahakanlah kalian pulang. Wah, pemberkasanku belum selesai, saya bilang. Oh iyalah, tunggulah beberapa minggu ke depan. Saya tunggu dari pusat belum tentukan waktu pemberkasan yang tepat. Aduh, bagaimana kalau saya pulang ke Jawa tiba-tiba ada informasi pemberkasan? Wah, saya sudah ngomong sama istri, bagaimana? Ya, tunggulah waktu 1 minggu ini. Ditelepon kakak lagi, cobalah secepat kamu pulang. Nggak apa-apa, yang penting 2 hari 3 hari lihat orang tua kita ini, setelah itu pulang nggak apa-apa. Oke lah. Dengan hati yang agak bagaimana dengan kegiatan itu, saya sama istri sama anak pulang. Setelah saya pulang, saya lihat beliau memang sudah lain dari apa yang kami lihat pada saat kami pulang sebelum COVID dulu. Dia masih sehat dan sebagainya. Kami peluk dia, dan puji Tuhan pada saat kami pulang dia penuh senyum, masih sehat. Setelah 2 bulan, 2 bulan dari kami pulang, saya sudah ngomong, Tuhan, kami rindu orang tua saya ini menerima apa yang jeripaya saya. Tapi Tuhan berkata lain.
setelah dia dipanggil Tuhan, selang cuma 4 hari saya terima SK itu. Saya merasa Tuhan, hancur hati saya. Saya kenapa tidak pernah saya istilahnya kasih yang orang tua saya inginkan dan sebagainya. Demikian juga pada saat orang tua saya yang laki. Saya mau pada saat dia masih sehat, anak saya ini lahir, cucunya dari saya ini lahir, dia tumpang tangan dekati anak saya. Selang cuma 3 minggu, Tuhan izinkan dia dipanggil. Dua kerinduan saya, orang tua saya ini tidak tercapai. Waktu saya pulang ke rumah, karena saya waktu penguburan saya pulang sendiri, istri tidak sama anak. Pada saat saya perjalanan pulang, di bis saya jalan ini, tiba-tiba air mata menangis. Tiba-tiba, apa ini? Saya naik motor ke Tanjung, di dalam perjalanan ini tiba-tiba air mata menangis. Aduh, wah ini tidak bagus ini. Saya sharing sama istri saya. Disitulah dia menjadi seorang saudara, seorang sahabat yang sejati. Kenapa saya begini ya Bu ya? Begini. Nah itulah, karena dia punya pengalaman dari orang tuanya yang sudah meninggal, dia sharing. Ya perlu proses Mas, tidak gampang kita langsung lupa dengan orang tua kita. Proses dan tidak tahu kapan Tuhan izinkan itu akan lupa. Istilahnya ya tidak lagi mempengaruhi diri saya. Kami berdoa dan bersyukur. Saya pun juga sudah bersyukur. Saya bisa melihat semuanya itu. Saya melihat bagaimana Tuhan izinkan dia dipanggil. Ya itulah karena Tuhan mencintai dia. Ada beberapa firman Tuhan yang boleh saya baca melalui Facebook di situ, bagaimana seorang hamba Tuhan mengilustrasikan. Oh ini loh, ada HP ini saya kasih ke kamu, ada pulsanya beratus-ratus juta. Itu milik siapa? Saya kasih kamu. Milik kamu. Oke, ini milik saya kan? Saya kasihkan ke kamu. Hambur-hamburkan pulsa berjuta-juta ini, silakan kamu anukan. Nanti kalau saya pulang saya ambil lagi. Nah kemudian pada saat orang kembali mau meminta itu, masih ada pulsa datanya yang banyak tuh. Dia ini kan bukan miliknya. Pada saat dia tarik pasti kita akan kembalikan, betul enggak? Nah demikian juga saya berikan mengintrospeksi diri saya. Iya, demikian juga Tuhan. Orang tua kita itu adalah milik Tuhan. Kenapa kita harus pegang-pegang dia? Orang Tuhan mau ambil lagi kok untuk datang kepadanya. Kenapa saya harus sebagai anaknya yang hanya istilahnya titipan itu orang tua kepada saya harus pegang dia terus. Dia sudah enak. Nah di situ saya juga semakin dikuatkan, semakin dimotivasi untuk berserah. Dan di situ saya juga bersyukur memiliki seorang teman, memiliki seorang sahabat, seorang saudara, yaitu istri saya yang bisa menolong saya di dalam pergumulan. Jadi kehidupan kita, jadilah seorang saudara yang dapat menjadi berkat, walaupun di dalam kesukaran. Banyak kesukaran yang terjadi dalam kehidupan kita. Saya tidak tahu kesukaran apa Bapak Ibu Saudara-saudara, tapilah kita saling menguatkan satu dengan yang lain, agar kita semakin kuat di hadapan Tuhan dan di dalam jemaat. Nah, kapan kita bisa menjadi sahabat itu? Bisa kita pada saat orang berduka, mungkin seperti saya tadi, dan kita tidak tahu apa yang terjadi pada kita semua. Pada saat kita lihat orang tertolak, jadilah sahabat kepada orang-orang yang tertolak. Atau istilahnya zaman dahulu diasingkan, dikucilkan, dan sebagainya. Jadilah sahabat kepada mereka. Mereka mau ungkapkan perasaannya, mereka mau cerita dari pergumulannya. Jadilah sahabat-sahabat yang baik kepada mereka. Jangan menghindari, oh dia kayak gitu, oh ya, memang dia jahat dan sebagainya. Belum tentu. Tuhan pun kita melihat seorang pelacur tadi. Memang dia salah, memang dia harus dihukum, memang dia harus mati. Tapi Tuhan Yesus hadir, mendengar keluh kesahnya. Dan apa yang terjadi? Seorang pelacur ini boleh dipulihkan. Demikian juga berkati orang-orang yang tertolak ini. Dekati mereka. Mungkin pada saat dia sharing, dia curhat,
yang mungkin tidak terasa pada saat dia ngomong, dia merasa senang. Ada beberapa waktu yang lalu saya berkunjung karena saya koordinator di Tanjung Palas Barat ini, kecamatan untuk pembina penyuluh Kristen. Saya berkunjung di satu pendeta, dan pendeta itu beberapa bulan yang lalu Tuhan izinkan anaknya meninggal. Dan pada saat meninggal itu dikuburkan di dekat jalan. Jadi pada saat dia jalan selalu melihat kuburannya. Pada saat dia pergi nahok, lihat kuburannya, menangis dan menangis. Pada saat itu ibu gembala ini cerita sampai saya sama istri senyum, dan sampai bapak gembala ini mau cerita baru satu patah kata begini, istrinya sudah tahu, itulah anak saya begini dan begini. Nah, memang kalau kita mendengarkan orang yang kayak demikian jenuh. Tetapi pada saat dia ungkapkan perasaan itu, dia merasa senang. Ada yang memperhatikan, ada yang bisa mendengarkan keluh kesahnya. Demikian juga kita harusnya sebagai orang-orang yang percaya, jadilah sahabat yang baik. Itulah kerinduan kita. Kita sebagai umat-umat Tuhan di tempat ini, di gereja GBDI Sadai tempat ini, saling menjadi sahabat. Amen. Satu dengan yang lain. Mengerti satu dengan yang lain, apa kekurangannya, apa kelebihannya, saling membantu. Dan untuk mencapai satu tujuan, melayani Tuhan, menjadi saksi-saksi Kristus. Amin. Kita berdoa. Puji Tuhan. Terpujilah nama-Mu ya Tuhan Yesus, atas kebaikan-Mu ya Tuhan. Kami boleh mendengarkan firman-Mu. Biarlah firman ini boleh menguatkan jemaat-Mu tempat ini, untuk kami boleh menjadi sahabat yang sejati, sahabat yang seperti yang Kau inginkan ya Tuhan. Untuk dapat mengasihi, menjadi saudara dalam kehidupan kami, khususnya di jemaat-Mu tempat ini ya Tuhan Yesus. Kami rindu jemaat ini boleh diberkati oleh Tuhan, menjadi seorang sahabat, mengerti satu dengan yang lain ya Tuhan Yesus, saling melengkapi satu dengan yang lain ya Tuhan. Biarlah curahan Roh Kudus-Mu dan berkat-berkat-Mu boleh tercurah. Bila saudara seiman saling bergandengan tangan, berdoa dalam pertemuan mereka, dan menyelesaikan masalahnya bersama-sama dengan kehendak-Mu ya Tuhan Yesus. Dan kami boleh menyebut mereka dengan satu dengan yang lain, Kau adalah sahabatku, Kau adalah saudaraku. Tidak ada yang dapat memisahkan kita selain daripada Tuhan Yesus saja. Sebab Tuhan adalah juru selamat kami, dan kami rindu persahabatan sampai kekal, sampai kami boleh Kau panggil ya Tuhan Yesus untuk menjadi saleh-saleh-Mu ya Tuhan Yesus. Terpujilah nama-Mu ya Tuhan. Hamba-Mu telah selesai berbicara, tapi biarlah firman ini boleh termeterai dalam hati jemaat tempat ini, dan mereka melakukannya menjadi seorang sahabat yang menaruh kasih kepada saudara-saudaranya setiap waktu, dan mereka boleh menjadi berkat dimanapun mereka berada ya Tuhan Yesus. Terpujilah nama-Mu ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah mendengarkan firman-Mu. Haleluya. Puji Tuhan. Amin. Pengumuman yang disampaikan. Haleluya. Haleluya. Puji nama Tuhan. Luar biasa ibadah kita saat ini hampir selesai saudara, dan kita sudah diberkati oleh firman Tuhan yang sangat membangun setiap kehidupan kita untuk menjadi seorang sahabat yang berkenan di hadapan Tuhan. Seperti Tuhan Yesus adalah sahabat setiap orang yang membangun relasi kepada Dia. Yang membangun, setiap orang yang membangun relasi dengan Tuhan, maka dia disebut sahabat. Bukan hamba, tetapi sahabat. Di mana seorang sahabat menaruh kasih setiap saat. Di mana seorang sahabat selalu memberitahukan apa yang menjadi isi hatinya kepada sahabatnya. Dan bahkan seorang sahabat senantiasa ada di dalam setiap hal di dalam kehidupan kita. Oleh sebab itu, mari lakukanlah kebenaran firman Tuhan. Jadilah sahabat yang terbaik bagi setiap orang-orang yang ada di sekeliling kita. Terima kasih kepada Bapak Setioko STH yang sudah membagikan kebenaran firman Tuhan bagi kita. Sebagai penyuluh agama Kristen, saya katakan kalau bisa akan saya jadwalkan setiap bulan di jemaat GPDI El Sadai untuk membagi berkat kepada jemaat Tuhan. Meskipun jemaat Tuhan di GPDI El Sadai hanya beberapa orang saja, tetapi saya percaya ketika kita setia melayani perkara yang kecil, Tuhan mempercayakan kepada kita perkara yang besar. Dan saya percaya bahwa satu jiwa
berharga di hadapan Tuhan. Saudaraku, merupakan pengumuman bagi kita. Hari ini sebenarnya adalah minggu pertama di bulan Oktober. Hari ini adalah tanggal 1 Oktober. Kita belum melakukan perjamuan Tuhan, tetapi perjamuan Tuhan akan kita lakukan pada minggu yang kedua. Doakan perjalanan Bapak Gembala, rencananya dia akan mengadakan perjalanan kembali pada besok hari. Mudah-mudahan atau harapan kita dia boleh beribadah dengan kita pada minggu yang akan datang, dan kita akan melakukan perjamuan Tuhan. Pengumuman seperti ibadah kunjungan keluarga atau ibadah keluarga, ketika Bapak Gembala ada, kita akan bicarakan lagi, karena saya rindu ada program lagi yang akan bertambah, yaitu program kunjungan atau mesbah keluarga yang saya sudah jalankan selama 2 kali. Saya rindu itu akan terus berjalan, karena saya merasakan dampak. Ya, saya pribadi merasakan dampak. Saya rindu juga saudara merasakan dampak daripada mesbah keluarga itu, di mana kita memberi waktu kita untuk kita merenungkan firman Tuhan, di mana kita memberikan waktu kita untuk berdoa dan memberikan waktu kita untuk diberkati oleh firman Tuhan. Itu saja saudaraku pengumuman pada kesempatan ini. Saya yakin dan percaya bila ibadah kita ini adalah ibadah yang senantiasa membawa iman kita semakin hari semakin dewasa kepada Tuhan. Sekali lagi terima kasih atas pelayanannya Bapak Setioko. Jangan pernah bosan untuk melayani jemaat Tuhan di GPD yang sadar. Saya serahkan kepada pemimpin. Haleluya. Puji Tuhan. Mengakhiri ibadah kita, sebelum itu kita bangkit berdiri, kita nyanyikan terima kasih Tuhan. Tuhan untuk kasih
kehidupan kami. Pada awal ibadah kami Tuhan, hingga pertengahan dan saat ini Tuhan, kami sudah berada pada ujung ibadah kami, di mana kami umat-umat Tuhan akan berpisah dari tempat ini. Tetapi kami percaya bahwa Tuhan, ketika kami melangkah keluar dari tempat ini, kami akan tetap mengingat kebenaran firman-Mu yang sudah dibagikan oleh hamba-Mu ya Tuhan. Kami akan berusaha, kami akan berjuang untuk kami mempraktekkan setiap perkataan firman-Mu itu Tuhan. Kami rindu Tuhan Yesus, iman kami menjadi iman yang hidup, iman yang disertai oleh perbuatan-perbuatan kami Tuhan. Karena kami tahu Tuhan, Engkau berkenan ketika Engkau melihat setiap pribadi kami melakukan firman-Mu. Tuhan, kami tahu kami tidak mampu. Kami tahu kami tidak dapat melakukan apapun juga tanpa kekuatan Tuhan. Kami tahu kami terbatas. Kami tahu kami jauh daripada kesempurnaan ya Tuhan. Tetapi kami imani di dalam hidup kami ada Roh Kudus yang akan memberikan kami semuanya kekuatan di sepanjang minggu yang akan kami lalui Tuhan. Hamba-Mu berdoa bagi umat-umat ketebusan dalam-Mu yang saat ini Tuhan, mereka meluangkan waktu mereka untuk beribadah, memberi waktu mereka yang terbaik untuk menyembah Tuhan. Berdoa untuk keluarga, secara khusus keluarga Bapak Paulus Tuhan. Engkau memberkati Bapak Paulus, berkati Ibu Teresia yang ada Tuhan, berkati hidup nikah mereka, berkati rumah tangga mereka Tuhan. Apapun yang mereka lewati di minggu yang akan mereka lalui di depan ini, kami tahu mereka tidak mampu dengan kekuatan mereka, tetapi Roh Kudus berikan kekuatan menyertai rumah tangga mereka. Apapun yang menjadi pergumulan mereka, Tuhan tolong. Tuhan, Engkau bekerja mendatangkan kebaikan bagi hidup mereka, agar supaya di dalam pekerjaan mereka, meskipun kecil, meskipun penghasilannya kecil, mereka belajar mengucap syukur. Mereka belajar mengucap syukur sebab mereka percaya bahwa Tuhan yang memelihara kehidupan mereka. Anak-anak mereka dimanapun berada Tuhan, Engkau memberkati. Cucu-cucu mereka juga diberkati oleh Tuhan. Pada saat ini hamba-Mu berdoa bagi keluarga Bapak Serah yang ada Tuhan, suami istri Bu Carol yang ada Tuhan. Ikat terus rumah tangga mereka dengan kasih Kristus. Ikat terus rumah tangga mereka Tuhan dengan persekutuan yang indah. Mereka akan menjadi saling menjadi seorang sahabat dalam rumah tangga mereka. Sehingga ketika mereka mengalami hal yang sukar, sehingga mereka mengalami keadaan yang tidak mengenakan sekalipun, rumah tangga ini tidak dihancurkan oleh setiap hal-hal yang buruk, tetapi mereka selalu dapat sedia sekata. Mereka dapat selalu saling sehati ya Tuhan, karena mereka saling menjadi sahabat seperti Tuhan yang sudah menjadi sahabat kami. Berkati kerinduan mereka, berkati usaha mereka, rencana mereka akan menunggal ladang Tuhan pada waktu-waktu yang akan datang. Tuhan dahului semuanya, agar supaya mereka dapat mengerjakan itu dan mendapatkan hasil. Dan hasil ini mereka dapat memuliakan Tuhan. Berikan kesehatan dalam tubuh jasmani keluarga ini. Hamba-Mu berdoa Tuhan secara khusus buat keluarga Bapak Aspal. Tuhan, Engkau memberkati Tuhan. Engkau melihat Bapak yang kekasih, meskipun mereka adalah keluarga yang muda Tuhan, tetapi mereka rindu melayani Tuhan. Mereka rindu untuk menopang pekerjaan Tuhan. Oleh sebab itu hamba berdoa, Tuhan berkati selalu Bapak yang kekasih ini Tuhan. Engkau tambah-tambahkan dia iman, tambah-tambahkan dia hikmat, tambah-tambahkan dia kerinduan untuk melayani Tuhan. Hamba percaya apa yang dia lakukan meskipun kecil, itu diperhitungkan oleh Tuhan. Engkau menolong dia. Apa terlebih istri yang saat ini Tuhan, Ibu Meli, yang dalam keadaan mengandung, yang tinggal menunggu beberapa waktu untuk melahirkan anaknya Tuhan. Kami berdoa Tuhan, kami mensatukan hati, kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tuhan menolong Ibu Meli Tuhan, memberikan dia kesehatan Tuhan.
baik. Jauhkan dari pisau-pisau operasi Tuhan. Jauhkan dari kelemahan-kelemahan tubuh. Hal-hal yang tidak kami inginkan terjadi Tuhan halaukan Tuhan. Bukan bayi dalam kandungannya juga diberkatilah oleh Tuhan. Keluarga muda ini Engkau mencukupkan apa yang mereka perlukan Tuhan. Keuangan-keuangan yang mereka butuhkan untuk melahirkan Tuhan, Tuhan adakan sesuai dengan cara-Mu yang luar biasa. Sehingga keluarga ini adalah keluarga yang terus dan terus berjuang untuk berkenan kepada Kristus. Hamba-Mu berdoa untuk ibu yang kekasih, Ibu Marta Tuhan. Roh Kudus tidak pernah terbatas. Hamba-Mu berdoa bagi ibu yang kekasih, Ibu Marta ini Tuhan. Engkau buka hatinya lebih lagi. Kalau dia ada di tempat ini, hamba-Mu percaya bukan karena ada tujuan-tujuan yang berbeda Tuhan, tetapi hamba-Mu percaya ada rencana Tuhan dalam kehidupan ibu yang kekasih ini Tuhan. Manusia boleh berkata apapun tentang pribadi ini, tetapi hamba-Mu optimis. Ada Roh Kudus yang akan mengubah setiap kehidupannya. Ada Roh Kudus yang akan membuka paradigmanya Tuhan. Dia akan menjadi pribadi yang indah di hadapan Tuhan. Berkati kerinduannya Tuhan. Agar dia berjalan bersama dengan Tuhan. Agar dia berharap kepada Tuhan. Dan kami percaya Tuhan sediakan sesuatu yang indah bagi dia Tuhan. Jangan dia jatuh tergeletak dalam dosa Tuhan, tetapi bangkitkan dia untuk dia semangat mencari Tuhan. Anaknya Tuhan Winston yang juga dalam pertumbuhan, Tuhan tolong anak ini Tuhan. Kami percaya anak ini akan menjadi alat bagi kemuliaan nama Tuhan. Oleh sebab itu berkatilah anak ini dalam sejak kecil pertumbuhannya. Tuhan berkati dia agar supaya ada takut akan Tuhan yang bertumbuh dalam hati anak ini. Seperti seorang Timotius yang dibesarkan oleh seorang ibu yang percaya kepada Tuhan, yang memiliki iman daripada seorang ibunya. Mari Tuhan bekerja dalam hati anak ini Tuhan. Segala ikatan kuasa iblis kami berdoa di dalam nama Yesus. Engkau lepaskan segala ikatan-ikatan yang mengikat pribadi-pribadi ini Tuhan. Kami serahkan mereka dalam tangan-Mu. Dan juga umat-umat Tuhan yang saat ini dimanapun mereka berada Tuhan, kami percaya mereka yang sakit Tuhan jamah, mereka yang tertutup jalan Tuhan buka jalan, mereka yang seolah-olah menjauhkan diri daripada peribadatan Tuhan jamah mereka, tegur mereka dengan kasih-Mu. Dan pada satu ketika mereka boleh datang kepada Tuhan dengan hati yang sungguh kepada Tuhan. Terima kasih. Kami berdoa Bapak Gembala yang juga Tuhan dalam pelayanannya hari ini Tuhan. Tuhan memberkati dia. Setiap rencananya Tuhan dalam perjalanan kembali ke tempat ini, Tuhan mencukupkan setiap biaya yang diperlukan. Tuhan tolong dia, sertai dia, bawa dia, hentar dia sampai ke tempat ini. Sehingga kami boleh sama-sama kembali memuji, memuliakan nama Tuhan di tempat ini. Engkau memberkati anak-anak kami, baik Tuhan Michelle, baik Karisteo Tuhan. Berkati anak-anak kami Tuhan, agar supaya mereka tidak menjadi batu sandungan, tetapi mereka menjadi alat-alat bagi Tuhan. Dan di tempat ini mereka Tuhan dapat bertumbuh satu ketika mereka menjadi alat dan mereka membawa kabar baik untuk Tuhan dimanapun, di segala bidang yang Tuhan percayakan. Terima kasih Tuhan. Saat ini hamba-Mu berdoa untuk hamba-Mu Bapak Setioko SDH yang sudah dengan sukacita melayani kami di tempat ini, berbagi firman bagi kami di tempat ini Tuhan. Sebagai seorang penyuluh agama Kristen Tuhan, tolong dia Tuhan. Ada tanggung jawab yang berat yang dia bawa Tuhan di pundaknya Tuhan. Ada tanggung jawab untuk menjadi alat bagi Tuhan. Oleh sebab itu mari urapi hamba-Mu ini Tuhan. Pakai dia lebih lagi di dalam Engkau. Pakai dengan otoritas-Mu Tuhan, agar supaya dimanapun dia pergi melayani Tuhan, di tempat dimanapun gereja yang akan dia membawa kabar bagi Tuhan, di setiap interdenominasi gereja yang ada Tuhan, ada urapan Tuhan, ada pemakaian Tuhan. Setiap perkataan yang menjadi perkataan yang diurapi, yang akan membawa banyak jiwa-jiwa kepada Tuhan. Dan nama-Mu saja yang dipermuliakan di atasnya Tuhan. Memberkati rumah tangganya, memberkati hidup nikahnya, memberkati anaknya Tuhan. Biarlah rumah tangga mereka senantiasa menjadi rumah tangga yang luar biasa.
Terima kasih Tuhan. Kami merasakan kemurahan Tuhan-Mu mengalir bagi kami. Saat ini kami mau memberkati desa kami Tuhan. Berkati tanah air dan udara desa kami ini Tuhan. Kami rindu Marasatu ini penuh dengan kemuliaan Tuhan. Kami merindukan Marasatu ini selamatkan Tuhan. Oleh sebabnya kami berdoa bagi Tuhan setiap hamba-hamba-Mu yang melayani di Marasatu ini Tuhan. Di setiap interdenominasi gereja yang ada di Marasatu ini Tuhan. Engkau pakai hamba-hamba-Mu agar mereka boleh menjadi saksi-Mu yang benar. Mereka menyampaikan kebenaran-Mu Tuhan. Setiap telinga yang mendengarkan itu boleh bertobat dan hidup kudus, hidup setia kepada Tuhan. Pemerintah kami di Marasatu ini diberkati oleh Tuhan. Bapak Kepala Desa, bahkan setiap jajaran-jajaran pemerintah yang ada Tuhan. Tuhan berkati lembaga-lembaga yang ada di desa ini, diberkati oleh Tuhan. Lembaga adat yang ada diberkati oleh Tuhan. Tuhan pakai mereka semua Tuhan, orang-orang yang dituakan di desa ini Tuhan, untuk Tuhan mewakili Tuhan, berbicara kebenaran, mendidik orang kepada kebenaran, sehingga terjadi pertobatan yang luar biasa di tempat ini. Terima kasih Tuhan. Bangsa kami Tuhan berkati. Pemerintah bangsa kami Tuhan berkati. Sebentar lagi akan memasuki tahun-tahun politik Tuhan. Oleh sebab itu Tuhan tolong. Ada hal-hal yang banyak yang dirancangkan orang-orang untuk memecah persatuan yang ada Tuhan. Tetapi kami berdoa, Tuhan berikan bagi bangsa kami pemimpin akan Tuhan. Pemimpin yang di dalamnya Tuhan dapat memberikan peluang sebanyak-banyaknya bagi setiap orang percaya untuk menyampaikan kebenaran melalui media-media, melalui apapun yang dapat dipergunakan Tuhan. Terima kasih, berkati bangsa kami ini Tuhan. Kami bersyukur atas kemurahan Tuhan. Sepanjang minggu pekerjaan yang akan kami kerjakan, Tuhan mendahului dengan kuat kuasa-Mu. Dalam perjalanan-perjalanan kami, dalam apapun yang akan kami kerjakan, Tuhan senantiasa menolong kami. Tuhan senantiasa menjauhkan kami dari mara bahaya. Tuhan menjauhkan dari kami kecelakaan. Tuhan memberkati setiap usaha kami. Dan semuanya Tuhan kami kembalikan kepada Tuhan. Berkati hamba-Mu, hamba-Mu manusia yang lemah. Hamba-Mu rindu menopang pekerjaan-Mu di tempat ini. Tetapi kalau Tuhan tidak berkenan, apalah arti hamba-Mu ya Tuhan. Oleh sebab itu berkatilah hamba-Mu saat ini dalam pelayanan yang ada di tempat ini. Terima kasih Tuhan. Inilah doa kami kepada Tuhan yang kami persembahkan hanya kepada Tuhan. Kekasih-kekasih Tuhan, mari kita mau mengangkat tangan kita, mau menerima berkat daripada Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Oleh sebab itu kekasih-kekasihku, bagaikan mutiara-mutiara yang indah di hadapan Tuhan, marilah kita pulang dengan membawa berkat daripada Allah Bapa, cinta kasih daripada Tuhan Yesus Kristus, penghantaran kasih persaudaraan yang dikerjakan oleh Allah Roh Kudus, kiranya menyertai kita semua mulai hari ini sampai hari Maranatha. Tuhan Yesus menjemput setiap saleh-salehnya masuk dalam kerajaan yang kekal sampai selama-lamanya. Haleluya! Yang percaya katakan amin.